Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, Amin. sehat dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali kita di ngobor bersama Mas Labib di sebelah kanan saya dan aku sendiri Ayung. Katanya Bib mau nama sendiri nggak pede. Seperti biasa kita akan menyuguhkan cerita atau kisah horor untuk dinikmati bersama di sini Mas Labi dan juga buat teman-teman di sana, semoga menghibur gitu aja ya Bib ya. Iya. Kita pembukanya nggak mau lama-lama di luar, jadi sempat hujan juga. Biar nanti pulangnya agak gasik ya Bib ya. Iya. Harapannya seperti itu Bib. Jadi oh ya Bib, aku tanya begini, ya dengan pernah ngalami sakit tentu ya? Pastinya. Iya, setiap orang tuh sebuah kemafhuman ya untuk mengalami sakit. Ada sehat, ada sakit. Ini dengan pernah sakit paling parah itu sakit apa? Vertigo. Corona nih. Vertigo ya, vertigo itu nyampe bisa hilang kendali ya. Iya. Kakakku aja nyampe dia bawa mobil, tahu-tahu dia kumat pas lagi bawa mobil, akhirnya nubruk. Nah, di depannya itu ada tronton begitu ya. Dia bawa bukan tronton, truk engkel begitu, terus bawa batunya nibanin kaki mobil itu. Cuman beruntung masih selamat gitu. Cuma mobilnya berarti yang rusak ya. Iya. Ini ada kaitannya sama cerita ini ada kaitannya sama apa yang dialami seseorang yang mengalami sakit yang demikian hebat begitu ya. Jadi cerita ini diawali ketika waktu itu aku ada libur ngobor. Ngobor itu lagi 2 hari, aku dapat rehat di rumah. Kemudian nggak lama ada WA masuk dari seorang yang aku kenal sekali. Itu Mbak Mus waktu itu. Mbak Mus yang biasa megang orang, Bu Hadi dan lain-lain. Itu kan dia WA begini, Mas, ini aku ada kawan begitu ya, terus datang ke tempatku. Itu dia cerita kalau majikannya itu lagi ngalamin sakit, tapi sakitnya sakit yang aneh, pokoknya itu bagian jenengan yang nggak jelas kayak gitu. Lah tadinya kan minta mau diurut, tapi karena aku ya wallahu alam kelihatannya itu nggak sederhana, ini mah nggak sederhana. Ada waktu nggak? Nanti sampean bawa teman ke sana, nanti aku kontak sama yang bersangkutan biar ketemu di rumahnya begitu. Akhirnya ya wis, waktu itu kan aku ada niat mancing memang. Karena masih pagi ya, ada niat mancing, kemudian tadinya nggak mau mandi karena nanti sekalian mandinya habis mancing. Nanti wis aku akhirnya buru-buru mandi terus nyamperin teman siapa ya yang jam segini nggak kerja gitu kan. Pas saat itu yang libur Mas Tommy. Pas itu yang libur Mas Tommy, akhirnya sampean udah dihubungi sama Mbak Mus. Udah. Terus gimana? Ya kalau memang kita mau ke sana, situ oke ya kita ke sana. Akhirnya kita jalan. Aku boncengin Mas Tommy, terus kita ke Jalan lokasi. apa pakai motor maksudnya? Jalan ke rumahnya Mas Tommy. Kemudian dari rumahnya Mas Tommy, aku ngambil motornya Mas Tommy terus jalan ke sana. Yang enggak motorku sendiri itu adalah ungkapan Bib. Terus? Jangan ngeselin Bib pagi-pagi. Jadi kita akhirnya langsung ke TKP ya, ke rumah yang bersangkutan. Ternyata memang temennya Mbak Mus itu dia itu bantu-bantu di sana, kerjaan-kerjaan ringan lah di sana. Dan di sana ternyata memang ada kayak semacam home industri atau apa ya, jasa penyewaan apalah, alat-alat elektronik dan sebagainya lah. Di situ aku kurang memahami. Yang pasti di situ ada seseorang yang udah menunggu begitu ya. Jadi yang punya rumah, orang banyak di depan itu, orang banyak. Gangnya nggak terlalu gede karena masuk dari jalan utama. Masuk gang juga. Masuk ke dalam gang di situ, tapi lalu lalangnya karena penduduknya padat begitu ya. Terus paving block modelnya, jalannya aku agak kesulitan masalah naruh motor, tapi di sana banyak orang di rumah tersebut. Jadi kuli-kulinya atau memang yang kerja di sana gitu ya. Ada 2 orang ngomong gini, Mas, motornya taruh di situ aja nggak apa-apa, jangan dikunci, nanti kita tatain. Atau iya, sigap banget ditatain begitu, dimasukin ke teras begitu ya. Akhirnya aku masuk, tak nggak disangka di sana udah ada 4 orang, 5 malah. Jadi di sana itu yang punya rumah sama istri, terus yang satunya orang yang kelihatannya pakaiannya itu rapi banget begitu ya. Bapak usia mungkin sekitar 55 atau 60 tahun. Dia badannya tegap, sama istrinya juga mungkin ya kan. Akhirnya kami salam-salaman, terus
mereka itu agak keder juga gitu kan. Yang diceritakan sama temennya Mbak Mus kan orang yang sekiranya bakal membantu permasalahannya mereka. Mungkin bayangannya yang Ya, pakai ini lah. ya, Ya, enggak kayak yang yang di sono-sono lah. iya yang seperti itu, yang gelangnya gede-gede banget, cincinnya sepunyanya Tesi begitu. Tahu yang datang aku ya memang sedianya tak kira gitu kan, bukannya nggak sopan, tapi memang penampilannya seperti itu, pakai celana 3/4, pakai kaos ke sana, ya agak keder juga. Ngomong sama si Lastri temannya Mamus itu, Las ini orangnya ya Las, terus iya Pak, itu sopan banget. Oh, ini orang pasti berpangkat, ini dihargai begitu kan. Akhirnya yang satu itu maaf penglihatannya itu kurang jelas, Bib. Jadi dia itu yang punya rumah. Itu yang punya rumah itu yang tempatnya Lastri kerja itu kelihatannya nggak jelas. Bahkan bisa dibilang dia nggak lihat gitu loh. Kecuali memang saat tertentu salaman itu ngasal gitu ya. Tapi pas begitu terus ngomong, orangnya seperti apa Las? Orangnya seperti apa begitu? Itu bapak-bapak. Orangnya masih muda Pak, masih muda, dari tangannya emang kerasa masih muda, pada kuat-kuat kayak gitu kan. Terus iya kelihatannya mereka mungkin nggak terlalu tinggi tapi nggak tua juga, ngomong kayak gini Bib. Begitu. Itu saya kuat Bib dia. Jadi dia bukan orang praktisi dalam artian dia menggulit di bidang-bidang apa kayak kebatinan, tapi karena mungkin lamanya dia mengalami ini gangguan di mata, akhirnya yang jalan hati begitu ya, lebih ke perasaan, akhirnya dia kuat. Terus ngerti ini yang ini satunya aku gitu kan, tapi dia ngaku ini nggak usah disebutkan. Terus akhirnya maaf Pak, aku membuka obrolan, maaf Pak kami dipanggil ke sini ada keperluan apa, bilang begitu. Akhirnya berceritalah si tadi pria itu yang matanya enggak ini, terus akhirnya nunjuk, ya monggo Mas dengan aja. Yang cerita kayak gitu, ternyata orang tersebut adalah yang kemarin Pak Gunawan. Oh iya angkatan itu militer itu. Yang militer itu Pak Gunawan. Jadi teman-teman yang nyimak episode yang kemarin, bukan arwah begitu ya katanya, iya kan judulnya itu ada Pak Gunawan yang mengisahkan tentang peristiwa adiknya kecelakaan, dia kehilangan adiknya. Di sesi itulah aku dapat cerita dari Pak Gunawan tentang peristiwa dia kehilangan adik yang disayanginya. Kemudian satu lagi dia memang membawa satu pengen silaturahmi ke kakaknya, yang kedua dia pengen ada hajat itu tentang masalah yang lain Bib. Nah ini pengen tak ceritain juga. Nah masalah yang kedua adalah di samping, kalau kemarin kan memang udah lewat, dia cuma mengisahkan gitu ya. Kalau ini memang dia ada perlu untuk pengobatan adiknya, Bim. Nanti ada apa kakak? Oh Yayunya yang ada di wetan sana begitu. Yayunya siapa? Yayunya Pak Gunawan. Yayunya Pak Gunawan ya Yayunya ini juga. Ya taruhlah namanya Pak Hendra begitu. Yayunya istrinya apa Yayunya Pak Gunawan? Pak Gunawan. Jadi sebelum jadi Yayu saya ini sakit Mas, sakitnya udah lama, tapi dia itu tertutup, introvert, dan dia mau cerita hanya pada orang-orang yang dipercaya sama beliau. Begitulah saya salah satu orang yang memang diajak ngomong. Dan semenjak saat itu saya bantu. Kalau pengobatan medis udah nggak hitung katanya, wirawiri opnam UGD kayak gitu Bib. Tapi nggak ada hal yang perbaikan dalam dirinya. Mbak Lia lah, taruhlah namanya Ria gitu ya, nama samaran. Kemudian banyak teman yang mengusulkan, saya juga seorang anggota, tapi saya nggak menafikan bahwa memang goib itu ada. Akhirnya saya mencoba pengobatan alternatif, tapi terus terang Mas, 15 paranormal. Saya yang paling dekat itu terakhir. Ini yang bawa di Mas katanya begitu. Jadi Masnya itu bawa mungkin seorang spiritual ya, masih ada lingkup orang sini lah begitu. Kemudian dia nerawang, oh penyakitnya begini-begini, harus pakai ini obatnya ini. Gimana Mbak kalau situ ikut ke sana, ke wetan sana? Ya siapin aja semuanya. Nyampe sana Bib, katanya dia blank. Jadi sampai rumahnya dia, rumahnya si Mbak Lia itu. Di sana langsung blank. Jadi apa yang diungkapin di Tegal di sini, dia seperti kayak nggak inget gitu loh. Jadi beda cerita lagi sampai sana ya. Penyakitnya apa? Dia kayak nggak bawa navigasi, nggak bawa
Google Map, jadi kayak nggak ini, bener-bener dia tuh blank sama sekali, kayak orang mau ngapain gitu, pumpang-pumpung. Jadi di sana cuma medang, terus itu pumpung kalau bahasa orangnya apa ya? membuat cengok yang nggak jelas kayak gitu. Jadi Iya. kayak kehilangan jati dirinya gitu loh, sebagai seorang spiritualis. Boleh Pak, ya dah. Ini jangan terlalu tegang, kita ngobrol Iya, aja. terus ini gimana? Akhirnya kan ditanyain sama Pak Gunawan kan, sama ini si masnya juga Pak Hendra, loh Mbah, ini gimana Mbah, ini kakak saya udah di depannya jenengan, penyakitnya gimana, terus ada keluhan apa, maksudnya apa ya, maksudnya apa piye Mbah, ini kan jenengan sini mau mengobati, yang sakit siapa, angel bib, jadi kayak putar-putar kayak gitu. Wah kena, kata Pak Gunawan, jangan-jangan gara-gara yang kemarin aja pada collab ya kan. Akhirnya kok ini datang dari sana udah ngomong bla 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 bla, nanti beresin gampang, nggak pakai insya Allah bib, gampang gini, tapi nyampe sana malah jadi kayak orang nggak jelas kayak gitu kan. Akhirnya kan kecewa, dan yang paling miris buat Pak Gunawan kan gini, ketika seseorang menjalani pengobatan entah medis atau misalnya pengobatan secara ini ya alternatif, terus gagal dan gagal lagi, seperti asmara juga kemudian untuk mencoba lagi kan mereka gampang berat gitu. Jangan-jangan yang kayak kemarin, jangan-jangan yang kemarin dihadirkan spiritual yang memang sampai sana aja nggak bisa ngomong kayak gitu kan. Akhirnya dengan berat hati Pak Gunawan bertolak lagi ke sini, mengantarkan si makhluk tersebut karena pas tersebut ya. Itu diceritain sama Pak Gunawan. Akhirnya nah dari situ cerita semua ke kami, ke ada aku sama Mas Tommy, menceritakan kisahnya Mbak Lia tersebut. Jadi Mbak Lia itu punya beberapa orang putra dan putri. Jadi dia orang yang sangat baik, kata Pak Gunawan. Itu saya bilang saudara terbaik saya. Bukan berarti saya mengajukan Mas ini gitu kan. Tapi karena yang paling dekat ya dia, Mbak Lia itu. Jadi saya komunikasi ketika saya tugas di luar, ada waktu ini juga aku kontak sama dia dengan berbagai permasalahan saya, banyak yang diselesain, yang dikasih urun rempuk gitu kan, si Mbak Lia tersebut. Tapi aku belakangan karena nggak pernah kesana lama, terus kemudian aku dipindah tugaskan ke sana, jadi intens sering ketemu. Jadi dia itu yang aku tangkap, aku bukan orang yang bisa melihat hal-hal yang goib Mas, tapi aku bisa merasakan seseorang yang sakit apa enggak, aku ngerti gitu, dari kebugarannya, dari cara dia sebelum dia sakit, pembawaannya dan lain-lain. Aku akhirnya ngomong suatu hari, satu malam aku main ke rumahnya Mbak Lia, ngomong, Mbak, jangan Mbak terus terang sama saya. Maksudnya terus terang apa Wan gitu kan. Mbak, jenengan di sini sendirian loh, di sini sendirian. Kalau ada apa-apa, anak itu jauh semua, ya, atau di luar kota semua. Kalau misalnya ada apa-apa, apa jenengan mau curhat sama mereka? Ya, namanya ke anak ya tetap curhat, tetap ceritawan. Bukan, Mbak itu ngomong sama saya, aku itu adekmu loh, aku udah adekmu. Kita apa-apa ngobrol bareng, kita deket banget. Ayo cerita sama aku, masalahmu apa? Lo masalah apa sih Wan, kayak gitu. Terus mengelak sampai hampir larut obrolan itu sampai malam. Akhirnya Gunawan dengan caranya dia gitu neken, bener-bener ngepres, Mbak nek kowe ora gelem cerita, awake dhewe harus seduluran. Kalau kamu nggak mau cerita, mendingan kita nggak saudaraan, cerita sekarang. Akhirnya Pak Gunawan itu mendesak yayunya, tapi dapat balasan tangisan. Adanya dia tumpah, akan-akan pecah lah ya. Iya, pecah tangisan, dan tangisan itu udah disimpan sejak lama. Dia hanya guguk-guguk nangis hampir tanpa suara, katanya Pak Gunawan, di depan Pak Gunawan sendiri. Dan saat itu aku pengen melu merembes milih, aku pengen ikut nangis karena batin tetap aja ngikut ya hubungan, tapi aku nggak ngerti masalahnya gimana ya gitu kan, disuruh cerita malah nangis gitu. Tapi aku bisa melihat dari tangisan itu dia itu bebannya berat banget, tapi baru kali ini dia siap untuk mengungkapkan. Ya ungkapan pertama ya dengan air mata itu di hadapanku. Akhirnya nangiso Mbak, nangiso, kowe nangis wae. Tangisan gue apik gitu kan, tangisan itu bagus, siapa tahu bisa menyudah rasanya jenengan, bebannya jenengan gitu. Akhirnya kun cuma kayak gitu.
aku rasa aku udah nggak sanggup. Nah ini semua Bib sebenarnya. Dan nek kowe ngerti aku loro nggal dino nggal wengi, aku tuh sakit setiap hari, setiap malam kayak Itu gitu. sakit dohir apa sakit apaan katanya? Ya kalau dohir aja dokter kan selalu kan Oh, ada ya. apa namanya penalaran ini yang sakit, memang penyakit batin yang kena misalnya dihantam apanya, jadi kan jadinya dohir. Nah iya dapat obatnya dohir. Iya. Yang kena kepalanya dapat obat Paramed, misalnya Panadol, ini merek tak sebutin semua. Siapa tahu mereka ada artinya Bib. Iya. Ya kan. Kemudian kok suaranya berubah ya Bib. Akhirnya apa? Itu diceritain semua, tapi yo bentar Mbak, jenengan yang dirasain apa? Semuanya badanku itu sakit semuanya sakit. Aku jadi jalan, kamu mesti bisa memperhatikan kan, kenapa kamu nanya ke iya jenengan tuh kelihatannya maaf loh, ini makin kusut, makin kurus, makin kayak kurang bersemangat, tapi jenengan merasa kalau aku datang pasti dipaksain seolah-olah sehat. Aku nggak bisa ditipu Mbak, aku ki adikmu, awake dhewe cilik bareng terus gitu. Tiba nangis lagi, iya Wan, aku itu sakit, tapi aku sakitnya kenapa aku orang ngerti gitu, aku sakitnya apa aku nggak tahu. Dokter ngomong iki, nyatanya diperiksa ini, dia kasih obat ini, ya sakitnya pindah ini, kita pindah terus. Tapi yang paling parah iki, wah iki digituin. Ini telinga apa? Ini telinga. Oh, telinga. Ya mengartinya pergunawan ya telinga, kepala. Iki wan iki ya Allah, dibilang kayak gitu sambil nangis lagi. Ini sakit lagi, Wan tolongin aku. Itu kayak seolah dia itu baru bisa mengungkapin semuanya kayak gitu loh. Dan Mbak, kamu kenapa? Jenengan kenapa? Ini di dalamnya nggak tahu ada apanya, di dalamnya nggak tahu ada apanya. Itu kayak dia kayak nyumpal sesuatu, dan ini di dalam lagi sakit Tuhan, sakitan. Mbak kenapa, ayo kita ke rumah sakit lagi, jalan lagi ke sana, terus dapat pengobatan, masuk UGD. Itu aku tak keluar sih, aku di sini aku mau nelpon sama anakmu, jangan nelpon, pokoknya kalau kamu masih mau anggap aku sebagai ayumu, mbakmu, jangan nelpon anak-anakku. Lo piye, gimana, kamu itu sakit ya, kamu punyanya anak-anak, mana anak harus ngerti. Enggak mau, aku nggak mau jadi beban buat mereka, aku nggak pengen mereka itu terganggu gara-gara tetap nutupin juga buat anaknya. Iya, itu model itu. Oke. Misalnya gimana tuh? Tetap ke rumah sakit sama Pak Gunawan? Akhirnya tetap ke rumah sakit, di sana mendapat pengobatan, perawatan ala medis begitu ya. Masuk ke UGD, sempat pingsan juga. Terus di sini karena Gunawan nggak hanya menebak-nebak, ternyata tebakannya tepat kalau Yayunya ini sakit, dan selama ini dia pengobatan nggak pernah ngasih tahu sama Pak Gunawan gitu loh. Nah yang lebih miris lagi, dia katanya nggak mau anaknya tahu kalau dia tuh sering sakit. Nah akhirnya ini tetap jadi PR yang luar biasa buat Pak Gunawan. Kemudian dia mulai mencoba lagi perawatan untuk Yayunya dengan metode tadi ya. Alternatif, bawa orang ke sana, keluar duit banyak lagi buat acara ubi rampe, buat ini buat itu, tapi hasilnya nihil. Pak, adakah kejadian yang ekstrim banget yang dialamin sama Mbak Yumu atau gimana gitu kan? Kalau aku kurang begitu jelas Mas, aku konsentrasinya supaya Yayuku sembuh. Tapi kata Yayu, dia itu ngalamin sakit yang paling dia itu ngerasain ini benar-benar bukan sakit biasa gitu loh. Itu ketika berapa kali pengobatan medis, kemudian saat itu malam hari dia emang nggak, tadi kan diceritakan nggak ngomong sama anak-anaknya. Dia ada seorang yang ngewangin rumah namanya asisten. Kemudian dia bawa ada yang bawa mobil juga orang, terus mau masuk ke dalam rumah, dia melihat mungkin kadang orang ketika rasa sakit itu demikian hebat, yang tadinya matanya nggak bisa melihat yang seperti itu, kayak dimensinya ngeklik, dia melihat ada sosok yang besar-besar begitu ya di depan rumahnya dia.
Itu jadi rumahnya dia kan rumah gede, ada 2 lantai begitu atau mungkin 3 lantai ya, aku nggak benar-benar ini, tapi aku tahu fotonya. Kemudian di depan rumah itu ada pagar besi, terus ada tembok-temboknya juga. Itu di depan pagar itu yang dia lihat itu ada makhluk yang besar-besar sekali, dari pandangannya Bulia. Tapi makhluk-makhluk itu mereka garang, tapi dia nggak nabrak, artinya dia nggak berbuat sesuatu sama Bulia. Dan dia cuma masuk, ini siapa, tapi nggak jelas, mengabur begitulah pandangannya, mengabur. Tapi semakin masuk ke dalam rumah, itu kan rumah digelapin karena keluar gitu ya, hanya ada lampu di dalam, dan itu belum malam sebenarnya, mau maghrib mau sandakala. Akhirnya dia masuk ke dalam rumah, perasaannya ini lagi nahan sakit, cuman dapat sokongan obat dari dokter kan lumayan mendingan, tapi dia masih sempoyongan aja sakit, dibantu dituntun sama yang bantuin itu pun katanya, aku sampai sini ya Bu, ya udah kamu balik no, kayak gitu. Akhirnya dia masuk ke dalam rumah, aku belum masuk aja rasanya di dalam itu banyak orang gitu. Rasanya banyak orang, ada yang ngobrol begitu, tapi kok siapa ya, aku kayaknya nggak terima tamu, kunci aku yang megang, dan satu-satunya kunci itu aku yang megang, nggak ada orang lain kecuali suami dulu ya. Itu di dalam kok banyak orang yang ngobrol, kayak banyak aktivitas begitu. Dia nggak bisa langsung buka pintu, akhirnya dari kaca-kaca rumahnya itu didengerin itu obrolannya bukan obrolan manusia, jadi ya entah dia seperti itu pendapatnya karena bukan bahasa yang dia kenal, jadi nggak jelas gitu loh, nggak jelas, runyak gitu loh, kayak TV ya ada semutnya baca kayak gitu, nggak jelas lah pokoknya. Loh ini di dalam siapa, tapi ada langkah, ada aktivitas, ada sesuatu kayak gelas yang dituangin dan lain-lain, kok banyak banget di dalam, ada siapa. Akhirnya dia dengan berat hati, dengan dia ketakutan begitu, tapi mau kemana lagi aku pulangnya gitu kan, masa ke rumah sendiri aku takut gitu kan, mungkin ini cuma perasaan aku aja, termasuk penglihatan yang di depan dibuka itunya, pas ke dalam itu dia nggak melihat sosok apapun, sepi gitu ya? Sepi banget, hanya ada rasa merinding yang sangat hebat bercampur rasa sakitnya dia. Kemudian dia ngontrol ke belakang, itu ternyata kelihatan tapi nggak nampak jelas banget, banyak makhluk di dalam, banyak makhluk di dalam itu, wujud-wujudnya sama sekali Mbak Bulia itu nggak bisa menjelaskan secara lengkap karena nggak begitu jelas, tapi yang dia tahu di kepalanya itu ada koren kayak gitu loh. Dan yang di depan itu, karena aku terpotong dulu ya, kita ngobrol sama Pak Gunawan juga, Mas tolong lihat rumahnya ini, kayak gitu kan, ada apanya sih kayak gitu kan. Akhirnya Mas Tommy ngomong, Yom ada apanya, koren, aku bilang kayak gitu. Lucifer Mas Tommy, iya yang udah begini kan, ya lumayan kan kelasnya itu. Itu bukan hantu-hantu model kayak kecil-kecil lah itu ya. Ya enggak, kita nggak meremehkan mereka juga, tapi yang hantu populer itu bukan, tapi udah kelasnya yang udah ekstrim lah ya. Ekstrim. Kemudian dia masuk ke dalam rumah, langsung ke kamar. Akhirnya dia ingat, oh iya aku dulu sering diajarin macam-macam, lagi zamannya madrasah, zamannya sekolah, aku mungkin banyak lalai atau gimana, tapi saat kayak gitu yang paling menyakitkan, kata Pak Gunawan itu, aku selalu Bulia ngomong, aku selalu mengingat anak-anakku kayak gitu. Sebenarnya ingin sekali aku tuh teriak, nelpon satu-satu, si Agus, si Iwan, si Ridwan, siapa aja, ini ibu mama sakit, ibu sakit kayak gitu, tolong sini bantuin aku. Tapi aku nggak mau anak-anak itu nanti jadi khawatir, takutnya dia lagi ada pekerjaan terganggu, nanti ada namanya rumah tangga, kadang-kadang satu memahami, suaminya istri belum tentu bisa memahami, ya kan, ya lain-lainnya, aku nggak mau ngerepotin, ini harus aku tanggung sendiri. Itu paling parah malam itu, jadi dia itu di dalam kamar, terus di atas kasur itu tadinya ada rasa sakit kepala yang luar biasa hebat, sama ini semua lemes, itu ada yang bergerak di kupingnya, Bib. Jadi awalnya katanya kayak gitu, di dalamnya kayak gitu, sesuatu yang jalan di dalam sana, ngurak, dari sini ada, di sini ada, kayak gitu. Itu pas dia miring-miring begitu, ada sesuatu yang keluar, Bib.
ada yang satu yang keluar dari dalam telinganya itu. Bentuk apa itu? Itu sosok yang apa namanya, yang lendir-lendir seperti itu loh. Jadi semacam Pak Gunawan kata Bulia gitu ya, dia nggak mengatakan kalau itu belatung, tapi semacam itu kayak lintah tapi ya kayak belatung, itu keluar dari kupingnya. Ada saat keluar itu sakit luar biasa, jadi kayak semacam ada aktivitas di dalam, dikerowoki gitu, bunyi terus. Dan itu yang bang bikin sakit itu mungkin ya. Itu awalan, dan itu telah dialami selama beberapa bulan, kayak gitu terus. Jadi aku nggak pernah tenang, seolah-olah aku itu hidup di dalam tubuhku itu ada yang lain. Dan aku pernah ngeliat itu keluar seperti itu. Akhirnya udah kesakitan, dia masuk ke dalam kamar mandi, nyiapin sesuatu, terus bersihin ini bekas-bekasnya, begitu nyari tisu buat ngambil si makhluk, nggak ada, nggak ada, itu nggak ada semua. Dan itu berapa kali, Pak, sering keluar seperti itu. Jadi, oh ya Mas, ini nih, aku ini ya Mas, jenengan mau ya video call. Terus tapi ngeliat ke aku, ya terima aja itu. Akhirnya video call. Terus dia agak kaget, mungkin sebelumnya udah di-mention sama si Pak Gunawan ya, nanti bakalan aku ada tamu, ada teman yang siapa tahu bisa membantu Mbak gitu kan. Tapi pas ngeliat ya modelnya kayak gini-gini, model bocah-bocah. Nggak jelas kayak nggak gitu seperti kan. yang ekspektasi yang muda-muda gitu ya. Nah ya kita juga bukan orang seperti itu kan. Artinya akhirnya itu situ aja yang ngomong, Mas, aku bilang gitu. Apa Bu? Kenapa Bu? Assalamualaikum Mas, ini saya sakit di sini ya, sakit. Oh udah lama, tolongin aku Mas, ya Allah, aku udah nggak sanggup banget. Aku nggak sanggup banget. Pak Gunawan, Pak Hendro semuanya diam seperti ini. Dan dia itu muka-mukanya itu mengulas, tolong Mas seperti itu. Akhirnya Yong nih orangnya waktu diliatin begini, kemarin apa aja itu, gini lagi aku bilang gitu kan. Jadi kayak ini walau yang dilihat seperti itu, jadi orang nih ya, ini mukanya manusia begitu, tapi di dalamnya ada yang membayang, itu udah jelas kayak gitu. Tapi di dalamnya lagi ada lagi yang lain. Jadi banyak juga itu. Ya banyak, kalau kayak gitu kan kadang juga bersinergi semua, antara di dalam bentuk ini, terus nanti ada silumannya juga, itu banyak. Terus akhirnya, iya Pak, kenapa aku bisik-bisik kan sama Tommy kan, biasa dari orang yang nggak suka juga kayak gitu kan. Mungkin dengar kalau musuh ada katanya. Pak Gunawan membuka malah. Kalau mbakku nggak pernah memusuhin orang lain, tapi yang nggak suka sama dia itu ada. Basicnya karena iri, pokoknya seperti itulah. Kalau misalnya aku mau taruhan ini apa namanya, Pak, udah pasti dia, tapi aku nggak mau begitu Mas. Yang penting Mbak Yuko sembuh. Yang penting Mbak, iya bener Pak, kita nggak usah apa namanya memikirkan gimana orang lain itu yang nembak siapa, yang ngerjain siapa, apalagi nyampe membalas tembakan yang sama. Apa bedanya kita sama mereka kayak gitu kan. Emang fokusnya mendingan yang penting sembuh aja gitu ya. Ini adalah sebuah ujian kan macam-macam. Akhirnya langsung via telepon gitu, Ibu, iya mas kayak gitu. Ya, itu cantik Beb aslinya. Sudah. Tapi kan lagi kesakitan ya. Iya, rambutnya segini. Akhirnya Ibu baca sholawat ya, iya mas, baca sholawat ya. Ibu agak tenang. Saya agak tenang mas, saya agak tenang. Ambil air putih. Itu susah payah, itu diliatin di ini apa di kamera, itu jalan ke belakang ambil. Ini mas air yang bukan ember Bu, ada ngelawaknya juga. Air bukan ember Bu. Ya nggak salah juga sih ngomongnya air putih ya. Iya benar ya Bib ya. Mas Tommy juga sih ya. Nggak ngomong buat minum. Iya kita juga yang salah. Akhirnya Kak Gunawan yang ngomong Pak Gunawan. Di gelas Mbak Yuk, di gelas ya, akhirnya ambil gelas kayak gitu kan, dikasih garam sedikit, itu diambilin cap daun apa itu sebungkus itu, kabeh asin Mbak gituin kan. Ini enaknya gimana nih? Enggak ada habis nanti. Aku selesaikan aja. Terus akhirnya dibaca doa lewat jarak jauh, diminum. Nanti kalau ada reaksi mungkin BAB atau muntah atau apa setelah itu lagi pembersihan. Nggak usah kaget kayak gitu. Nah akhirnya
sampai saat ini masih ada recovery buat Thohir kan tetap tetap ada pengaruh tapi yang seperti itu udah nggak ada. Dari bersihin semua, alhamdulillah kita jadi saudara sekarang. Dan itu sekali lagi buat aku kenapa cerita ini menarik, seorang ibu, seorang ibu dengan begitu kuatnya dia menyimpan semua rasa sakitnya, semua beban-bebannya ditutupi dari anak-anaknya karena nggak pengen anak-anaknya itu jadi kepikiran, jadi merasa direpotkan. Padahal itu sudah kewajiban anak untuk memperhatikan orang tua. Dan memang kalau nggak minta tolong sama mereka siapa lagi? Tapi nyatanya Allah ngasih pertolongan lewat adik yang sayang sama beliau begitu. Dan ini akhirnya jadi pukulan berat buat anak-anaknya gitu loh. Ternyata aku sudah setua ini, aku bisa ngomong di luar, punya pencapaian ini. Ternyata aku nol besar. Ketika ibuku sakit, aku nggak ngerti apa-apa gitu loh. Seharusnya aku tahu dengan bahkan nggak bisa bantuin ya. Iya, saya dengan nyari tahu ibu itu lagi baik-baik saja. Pokoknya, Bu, piye kabar ibu? Aku aku sehat. Ya sehat-sehat apa sehat-sehatan itu harus diritipi karena jauh, paling nggak ada orang spion serang dekat di sana. Itu akhirnya dengan kejadian ini ya moga-moga bisa jadi pelajaran buat anak-anak kuliah dan juga semua keluarga kalau kita itu harus saling menjaga begitu kan, saling memperhatikan, jangan sampai kisah ini mungkin udah jadi barang umum mungkin ya kalau udah dapat pencapaian kesuksesan kadang yang mendoakan kan dilupain kan. Dan itu ternyata dilihatin pada saat-saat akhir itu, pada saat-saat akhir pengeluaran itu Ibu lihat sendiri itu menyaksikan bahwa yang masuk ke dalam kuping itu adalah siluman lintah. Siluman lintah kebanyakan dari itu, gitu. Jadi si Ibu Lia emang sempat lihat juga gitu. Lihat, walaupun nggak samar-samar begitu, tapi penjelasan detailnya ada di mimpi. Teman bagian ini yang kita nggak bisa ceritakan, karena memang ada suatu hal lah ya. Tapi alhamdulillah yang jelas sudah tertangani kayak gitu. Dan Pak Gunawan itu sendiri adalah dari cerita kemarin yang punya adik Pak Adrian itu, ya Bib. Itu kisahnya Bib. Udah ya Bib ya. Ada tambahan Bib? Ya, cukup. Makasih banyak Mas Yung ceritanya. Sekarang tinggal closingnya Mas Yung lagi nih. Oh gitu ya. Baik, kiranya tadi cerita yang bisa aku bawain beserta teman-teman, semoga ada hal baik yang bisa kita ambil bersama. Kita akan mundur sebentar lagi, kita akan penutupan. Semoga teman-teman betah ya Bib nontonin channel horor, dan juga bila mana ada yang lagi sakit cepat diberi kesembuhan, yang lagi sehat dijaga kesehatannya juga, dan selalu kita dapat kemurahan rezeki dari Gusti Allah SWT ya Bib ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.